terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali dalam Sapaan Gembala, saya Pendeta Ima menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada dan menyaksikan Sapaan Gembala hari ini. Sangat berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sukacita dan juga semangat. Mari sebelum kita melanjutkan Sapaan Gembala, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam Kristus, kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Urapi hari ini Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 19 ayat 1-16. Demikianlah firman Tuhan. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot dan diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu segera makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengerubung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintunya ditutup di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apakan orang-orang ini, sebab mereka datang ke rumah untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyalah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak ke orang itu, yaitu Lot, dengan keras dan mereka mendekat untuk menobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya, tangan kedua anaknya yang dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kalau kita hidup sebagai bagian yang sangat kecil atau minoritas di kalangan mayoritas yang dimana kita menjadi sangat berbeda? Pasti menjadi bagian yang tidak menyenangkan. Kita bisa merasa sendiri, kesepian. Kadangkala ada harga yang harus dibayar, di mana mungkin saja kita kemudian merasa lebih baik seperti kebanyakan orang-orang supaya bisa diterima,
supaya bisa disenangi, supaya tidak dijahati, supaya tidak dicurangi, supaya tidak merasakan sepi. Disinilah bagian di dalam pergulangan iman kita kadang-kadang jadi tantangan tersendiri. Mampukah kita di tengah-tengah kalangan yang dimana kita minoritas tetap bertahan dalam iman kita dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Mampukah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang benar? Atau kita akan meninggalkan dan mengikuti gaya hidup? Saudara, dalam pembacaan kita mau belajar dari tokoh yaitu Lot. Saudara, bagian di mana Lot dan keluarganya bukanlah hal yang mudah, bukan? Di mana Lot ada di tengah-tengah kehidupan di Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa orang-orang Sodom dan Gomora bagaimana hidupnya. Mereka sangat luar biasa jahat di mata Tuhan. Hidup sangat bebas, seperti tidak ada aturan. Tapi yang menarik adalah Lot tetap percaya kepada Tuhan Allah. Coba kita berimajinasi, apakah hidup Lot menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih tidak susah? Dia memang lebih baik, tetap benar di mata Tuhan, tetapi hidupnya penuh tantangan dan tekanan. Dalam pembacaan kita lihat bagaimana keamanan, kenyamanan itu begitu sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menjamin ketika ada tamunya yang ternyata adalah malaikat Tuhan. Orang-orang Sodom dan Gomora datang untuk mengambil, bahkan dalam istilahnya mencaplok tamu-tamunya ini. Dan Lot merasa berat hati, karena bagi bangsa Israel kalau ada tamu atau orang asing yang mati atau meninggal di rumahnya, maka orang itu atau tuan rumah itu merasa sudah melakukan hal yang sangat berdosa karena ada darah yang tertumpah di rumahnya. Saudara, tapi yang menarik adalah di tengah-tengah ketidaknyamanan, tekanan hidup, di tengah-tengah di mana keamanannya dia juga sangat tidak ada jaminan, gitu ya. Jadi tantangan tersendiri, dan Lot berhasil mempertahankan imannya kepada Tuhan Allah. Yang kedua yang menarik adalah seringkali banyak orang berkata, kalau saya bertahan setia kepada Allah, apa upahnya? Apa yang saya bisa dapat? Di dalam pembacaan kita bisa melihat ternyata Tuhan Allah gak diam, bukan? Siapa yang datang kepada Lot? Yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan yang datang untuk menyelamatkan, yang datang tepat pada waktunya, yang dibutuhkan oleh Lot dan keluarganya. Di sini kita bisa belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan Allah tidak akan sia-sia. Ingat bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dalam prosesnya pada waktu yang tepat menurut Tuhan Allah. Dalam hidup kita bisa berada seperti Lot, ada di tengah-tengah dinamika kehidupan, bisa dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sosial. Kita mungkin minoritas, tetapi kita bisa menjadi minoritas yang tetap benar dan melakukan kebenaran di mata Allah. Kita bisa mendapatkan tantangan dan tekanan, jebakan-jebakan, tapi kita mari bertahan, karena ketika kita bertahan, sesungguhnya apa yang kita dapat? Kita mendapatkan keselamatan. Dan yang kedua, kita bisa menjadi kesaksian hidup, seperti yang terjadi dalam kehidupan Lot, di mana Lot tetap tercatat demi kesaksian bagi kehidupan sekalipun Lot sudah tidak ada di tengah-tengah dunia. Saudara terkasih, memang menjadi anak Tuhan tidaklah mudah, tetapi mari, sekalipun dinamika dunia kita begitu kelam, janganlah kita menjadi kelam, tetapi tetap menjadi terang. Sekalipun di dunia kita banyak kejahatan-kejahatan, jangan berhenti berbuat baik, walaupun kita sering menjadi orang, karena kita punya identitas yang berbeda,
yaitu menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan murid-murid Tuhan Yesus harus punya nilai yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, kami berdoa untuk Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Triposa, Ibu Liana Senjausada, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Cahya, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Bapak Manalu, dan Ibu Sumihar. Juga kami berdoa untuk Bapak Jimmy, Tuhan. Kau sertai dalam proses kesembuhan mereka dan prosesnya juga. Kau sertai dalam kekuatan dan kasih Tuhan dan setiap orang yang sedang sakit saat ini. Tuhan urapi dengan kekuatan dan kasih Tuhan, baik sakit secara fisik, mental, dan spiritualitas. Tuhan beri kekuatan untuk terus merasakan kasih dan penyertaan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun ya Tuhan. Untuk tanggal 27, untuk Bapak Sutanto Harto, untuk Mesiani Wijaya, untuk
Ratna Uli Pasaribu, untuk Bapak Teddy Gunawan, Kau yang sertai dengan hikmat penyertaan Tuhan dalam hari-hari yang akan datang. Begitu juga bagi kehidupan negara kami Tuhan, Tuhan yang mengurapi segala sesuatunya. Bagi pekerjaan Injil dimanapun Tuhan, yang mengurapi untuk kehadiran Injil dan meneguhkan iman setiap orang Tuhan. Berkati ya Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan bagi proses ekonomi Kau juga yang sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.